Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pada hari ini kita coba kembali dalam topik udara. Itu tidak harus kita jaga bersyukur dan pastikan yang kami. Ya, malam hari ini hujan juga masih mengguyur kota banyak masjid dan sekitarnya. Cuaca cukup dingin, tapi tidak menghalangi buat kita untuk bersama dalam pabrik udara. Malam hari ini saya Rinda bersama Abi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Renda juga Ya, sehat sama semuanya sana? ya, alhamdulillah. Lagi di posisi di mana nih Abi? Posisi ya Banjarmasin. ada di Banjarmasin lah ya. Berarti sama hujan cuacanya ya malam Iya, ini. iya. Maghrib hujan lebat, masya Allah. Iya, iya, sudah sejak sore tadi hujan membasahi kota Banjarmasin. Baik, malam hari ini kita akan bicara tentang wakaf ya, Bi ya? Iya, karena kayaknya tuntutan dari beberapa pendengar itu disuruh banyak berbicara tentang wakaf, karena wakaf persoalan-persoalan penting sebenarnya yang jarang Iya. diangkat gitu kan. Iya, iya. Nah, Jadi pas gitu. banget malam hari ini ya buat apa pengetahuan kita. Mohon dikecilkan dulu volume radionya, Bi. Dikencengin, Biasa. dikencengin atau gimana? Dikecilin, dikecilin. Oh gitu, iya, iya, Karena iya. suaranya balik nih. Oh iya, oke. Iya. Ya, jangan lupa nanti pendengar yang barangkali ingin ikut bergabung, silahkan di 0811 5 410 ya. Jadi hanya satu telepon yang bisa digunakan buat pendengar, karena teknologinya kita gunakan untuk berdialog dengan audio. Ya, silakan mungkin bisa disampaikan apa sih sebenarnya itu wakaf. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Eh, Pada minggu yang lalu, Abi juga bicara tentang wakaf ya. Ternyata justru responnya luar biasa. Ingin diulang kemudian agak dipelan-pelankan supaya lebih terfokus pendengar tentang apa sih itu antara wakaf, kemudian antara sodako dan juga zakat gitu. Ini mau bicara definisinya dulu ya supaya enak Rin ya, supaya nyaman gitu ya. Ya, Ya, silakan. wakaf itu adalah benda pemilik menyerahkan. Kemudian kalau sudah menyerahkan melepas itu sudah bukan milik kita lagi ya. Jadi sudah menjadi milik umat gitu. Jadi benda wakaf yang diserahkan kepada satu lembaga, maka benda itu bukan menjadi pemilik si wakaf lagi tapi menjadi milik umat yang dikelola oleh nazir. Nazir itu adalah orang yang menerima barang wakaf. Nah, beda kalau sodako. Sodako itu sudah menjadi milik penerima. Zakat sudah menjadi milik mustahik penerima, 8 asnaf itu. Nah, jadi antara sodako, infak, hibah itu pada prinsipnya sama-sama sunnah. Kalau zakat itu adalah wajib. Sedangkan posisi di antara hibah, kemudian di antara infak dan sodako itu adalah hak penerima, sedangkan wakif itu adalah sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedaannya. Wakaf beda dengan zakat. Zakat itu bisa habis ya, bisa habis atau bisa diproduktifkan boleh. Atau sodako, infak boleh habis, boleh diproduktif. Tapi kalau wakaf itu harus produktif dan berkesinambungan. Nah, bedanya. Jadi tidak boleh habis wakaf itu. Harus produktif dan berkesinambungan. Produktif dan berkesinambungan, ya. Nah, persoalannya sekarang banyak orang khususnya di Banjarmasin ya, pada umumnya di Indonesia itu wakafnya itu bentuknya kebun, tanah, rumah ya, atau yang sudah jelas sudah dilihat mobil gitu. Iya. Itu sudah mulai banyak. Tapi justru ketika orang berbicara tentang wakaf tunai, nah wakaf tunai adalah bentuk uang gitu ya, itu menjadi enggan, berat untuk mengeluarkan uang itu. Padahal ingat, wakaf itu adalah milik Allah. Jadi kalau Anda berwakaf, berarti harta Anda sudah menjadi milik Allah. Luar biasa itu. Bukan untuk penerima, tapi milik Allah, nah, Subhanahu wa taala itu. Iya. Iya. Nah, artinya barang itu masih bagus. Di Indonesia dari beberapa peneliti tentang zakat wakaf tunai itu kurang begitu optimal. Iya. Ya, apa sebabnya kurang optimal?
Ya, karena kurang sosialisasi ya dari lembaga-lembaga wakaf itu kurang Iya. sosialisasi ya. Iya, iya. Biasanya kalau orang dalam bentuk uang atau tunai taunya ya sedekah gitu ya, atau Ya, zakat ya, ya. ya betul. Jarang orang berpikirnya bahwa itu adalah apa wakaf. Gitu. Ya. Nah, itu yang jadi persoalan karena kurangnya sosialisasi tentang apa manfaat dan kelebihan-kelebihan dari beda wakaf itu. Wakaf itu, Rinla, itu merupakan amal jariah yang berkesinambungan. Dia tidak pernah habis, subhanallah. Sekali berwakaf tapi bisa berkesinambungan. Beda kalau sodako ngasih udah habis kan gitu ya, habis. Iya. Tapi kalau wakaf itu berkesinambungan. Nah, kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak jarang untuk mewakafkan, apalagi bentuk uang ya, cuma wakaf bentuk barang. Eh, Iya. ada orang Barang yang juga. mewakafkan tanah, dibangun masjid atau memberikan tanah, kalau tidak dipakai diambil lagi kan gitu ya, karena tidak produktif diambil lagi. Iya. Nah, di kita Itu kadang-kadang begitu ya, Bi? kenapa? Kalau kita sudah mewakafkan, tidak produktif bisa diambil lagi memang Iya, gitu? wakaf wakif boleh itu. Kalau dalam hukum Islam mah boleh. Kalau tidak produktif diambil supaya lebih produktif. Tapi maksudnya gini, bukan diambil ke Diserahkan ke yang pribadi. lain yang mungkin lebih Iya, jadi bisa diambil. menggunakannya dengan baik gitu ya? Betul, supaya lebih produktif. Siapa yang mau, kamu kelola gitu. Nah, itu karena itu sudah menjadi milik Allah, tapi karena tidak produktif itu boleh diambil, diberikan kepada orang lain. Nah, kalau Abi sih menyarankan kalau memang tempatnya kurang representatif dan tidak produktif, alih fungsi supaya tetap berproduktif kayak gitu. Iya, mungkin Nah, dibikin kebun atau apa gitu ya? ya, artinya bagaimana supaya wakaf orang itu berfungsi Berjalan dan ya. bermanfaat, kemudian berkesinambungan. Dan hasilnya tadi itu bisa diwakafkan lagi. Jadi wakaf untuk wakaf gitu. Hmm. Nah, itu yang jadi persoalan kita, kurangnya sosialisasi. Kemudian ini mohon maaf ya. Mudah-mudahan kalau Iya. pemerintah yang terpilih yang akan datang ini eh, berbicara tentang potensi wakaf di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin. Itu sangat luar Kalau di biasa. Banjarmasin sendiri gimana, Bi? Eh, Potensinya cukup besar? Abi jangankan ini, Abi pernah, mohon maaf ini, Abi pernah hampir ya silaturahim ke Badan Wakaf Indonesia Kalsel, itu tutup ruangannya berdebu, berarti kan orang yang berwakaf tuh kayaknya masih kurang gitu. Oh ya, berarti memang Iya, kurang masih sosialisasinya. iya sehingga Dan ya kurang pahaman dari coba masyarakat mungkin ya, Bi ya? itu logisnya gini ya, kita datang ke kantor nggak ada pengunjung, nggak ada telepon, nggak ada, ngapain ke kantor, anu kan sunyi gitu ya. Jadi lebih baik orang-orang itu jalan supaya mensosialisasikan itu. Nah, ini sebenarnya ada peran pemerintah. Di Iya. di wakaf itu sudah ada badannya. Jadi Badan Wakaf Indonesia pusat, ada Iya. provinsi gitu ya. Nah, itu yang apa namanya? Yang kurang sosialisasi tentang peran daripada Badan Wakaf Indonesia provinsi atau pemerintah kota provinsi atau kota tentang potensi wakaf. Iya. Nah, situasi yang COVID kayak gini, COVID pandemi atau krisis ekonomi itu, Iya. kalau misalnya kita kembangkan wakaf tunai, itu sangat luar biasa. Abi pernah datang ke beberapa bank syariah, ketika tanya, nggak ada orang berbicara tentang wakaf tunai. Orang padahal susi. Padahal kalau momennya ada wakaf, gerakan wakaf satu orang satu juta gitu ya, mungkin dia datang ke perbankan syariah, kemudian dia Iya. bernazar, mengatakan bahwa saya ingin mewakafkan uang 1 juta ke Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan. Itu ada nomor rekeningnya juga pasti Iya. punya tuh. Nah, uangnya itu nggak hilang, tapi dikelola oleh perbankan syariah yang sudah dipercaya, kemudian dikelola dan hasilnya diberikan kepada mungkin panti asuhan atau usaha yang lain sebagainya, dan itu produktif dan uangnya nggak hilang. Nah, itu amal jariah sangat luar biasa. Iya, jadi memang ada banyak pilihan-pilihan ya, yang mana yang terbaik ya. Ya, Ketika kita ingin melakukan kebaikan itu ya, Bi ya. ya. Nah, kalau misalnya Abi belum mendata persis ya, karena di Kalsel tentang wakaf itu masih bentuknya benda mati, artinya rumah gitu ya, tanah gitu. Tapi kalau bentuk uang masih belum. Tapi kalau di Indonesia jumlah tanah yang diwakafkan itu kurang lebih 430.766 lokasi se-Indonesia itu. Ada beberapa titik-titik gitu ya. Dan luasnya itu 430.000 ya. 430.000, hampir 431.000 lah. Iya. Titik ya, lokasi yang orang yang mewakafkan tanah itu. Tanah lo ya. Iya. Nah, kemudian berarti kalau misalnya satu titik dikalikan berapa titik, itu totalnya itu hampir 1.615.791.832 lebar tanah itu nah. Meter persegi. 3 meter persegi. Coba bayangkan, 1,5 miliar lebih wakaf ya, orang mewakafkan tanah se-Indonesia itu kalau dikumpulin itu jumlahnya 1,5 miliar, 1,6 miliar lebih wakaf tanah itu.
tapi belum pernah Abi mendengar tentang orang wakaf uang tunai. Nah, gitu. Iya. Nah, ini jadi persoalan kita bahwa di Kalsel kalau misalnya wakaf tanah, bangun masjid, bangun pesantren, bangun panti asuhan, Abi lihat sudah bagus ya. Tapi wakaf tunai belum. Jadi potensi wakaf itu kalau misalnya kita merujuk kepada hadis Nabi itu ada 3. Kalau ada anak Adam yang sudah meninggal, ada 3 potensi yang masih mengalir adalah sodakotun jariyah. Jadi sodakoh jariyah yang berkesinambungan, yaitu wakaf. Orang mewakafkan sungai selama sumur, selama sumurnya dipakai, orang meninggal, wow, pahalanya masih jalan terus kan gitu. Iya. Nah, justru karena itu kenapa Abi harus mengangkat masalah ini, karena potensinya sangat luar biasa. Beda, ini sama statusnya sunnah ya, sama dengan sama-sama posisinya itu tidak wajib sama sodako, tapi potensi pahalanya itu lebih bagus wakaf, karena wakaf berkesinambungan. Sekalipun orang yang meninggal, selama wakaf itu masih dimanfaatkan, diproduksikan, itu berjalan dengan baik, maka pahalanya mengalir terus selama itu wakaf masih dimanfaatkan. Iya, tapi apakah ini tergantung dari pengelolanya sendiri atau gimana? Kalau misalnya pengelolanya tidak bisa mengelolanya dengan baik, apakah bisa tetap berkesinambungan itu? Ya makanya itu ya, kalau misalnya Abi teliti, dari beberapa lokasi ternyata si pengelola atau si wakifnya itu tidak paham atau tidak berkompeten di dalam bidangnya, sehingga tidak dikelola dengan maksimal mungkin gitu ya. Abi mungkin bicara tentang yang besar sih ya. Kalau wakaf terbesar di dunia itu adalah Kairo Al-Azhar, itu paling terbesar di dunia. Sedangkan wakaf yang terbesar di Indonesia adalah Pondok Pesantren Gontor, itu terbesar gitu ya. Nah, atau yang lebih dekat yang mungkin sudah yang sangat populer, misalnya punya Agim yang dari Tauhid, itu wakaf kan berkembang tuh sehingga memproduksi sendiri. Sekalipun tidak ada orang menyumbang, dari hasil wakaf itu sudah berkesinambungan, bisa membiayai anak sebagainya. Nah, itu contoh ya. Nah, Abi juga menginginkan bahwa ada pesantren yang produktif. Mungkin ini ada pesantren. Di daerah kita, Kalimantan Selatan, banyak wakaf produktif ada nggak? Ada, tapi nggak begitu optimal. Abi pernah ke pesantrennya Allahyarham Guru Bakri ya. Kan beliau juga memproduksi air mineral tuh. Ada mineral gitu kan, Abi produksi, kan hasilnya juga untuk anak-anak panti. Kemudian ada punya travel kan gitu. Sebenarnya pondok pesantren mah harus kayak gitu, ada punya tanah wakaf kemudian diproduktifkan, ya, sehingga pahala orang untuk mereka gitu ya. Iya betul. Nah ini masyarakat harus mendukung kayak gitu, itu jangan diam. Jadi bentuknya tuh bagus, kita dukung sama-sama, kita keruputi, dan kita nggak boleh yang macam seuzon. Kalau misalnya ada pelatihan ya kita arahkan pelatihan sebagainya. Karena wakaf tadi itu kayak macam wakaf, sedekah, zakat itu untuk kita, bukan untuk penerima gitu ya. Nah, itu harus dikembangkan. Ketika kita bisa mempercayakan wakaf kita kepada seseorang atau mungkin juga sebuah badan gitu, kita harusnya lebih mungkin tahu juga gitu bahwa ini bisa dikelola dengan maksimal gitu ya. Iya. Kan kalau yang sudah ada lembaga resminya itu ada Badan Wakaf Indonesia tuh, yang di Kalsel mungkin di pusat juga sudah punya rekeningnya. Kemudian kita store ke bank, kemudian bank memproses, mengikrarkan, habis ikrarkan dicetak, habis cetak dia punya sertifikat wakaf tunai, diserahkan kepada si wakifnya, artinya dia menerima itu. Kalau sudah percaya, misalnya orang umpamanya ya, suamimu itu sudah percaya dengan kamu, apapun yang kamu lakukan, wah aku percaya, padahal ya mungkin belanjanya ke mall kemana duitnya, tapi karena percaya nggak dipersoalkan kan, karena sudah percaya. Nah, bisa nggak kita para wakif itu kalau sudah mempercayakan, sudah jangan diungkit-ungkit, nanti sudah pahalanya hilang kan, sayang kan. Nah gitu. Nah ini tuh syarat-syarat sendiri apa sih Bi sebenarnya ketika kita ingin melakukan wakaf ini, ada nggak syaratnya, harus apa dan bagaimana itu? Ya ada yang diwakafin syaratnya. Iya kan? Iya. Nah, kalau misalnya orang beranak, apa syaratnya beranak? Ya hamil. Kalau nggak hamil kayak mana beranak ya? Apa syarat wakaf? Ya sudah diwakafin gitu ya. Jadi barangnya atau bendanya halal ini. Ya sebenarnya kalau idealnya itu, Abi sering menyampaikan ya bahwa orang yang seperti hadis Nabi itu, orang kalau memberi atau mewakafkan itu dalam posisi sehat walafiat, sadar sehat walafiat. Nah ternyata di dalam fenomena sekarang ini, khususnya di Banjarmasin, umum di Indonesia, orang banyak mewakaf atau bersodako atau berinfak ketika sudah mau ajal. Ini untuk si ini untuk pantai. Padahal kata Nabi, orang kayak gitu itu menjadi hak waris. Iya. Jadi ketika sehat ya. Aturnya waktu sehat, waktu masih gagah, waktu sadar, baru dia wakafin. Nih saya wakafin ini tanah atau rumah atau mobil
atau ambulan untuk apa ini dikelola gitu ya. Ah, dia sehat bisa mencari gitu. Dan yang diwakafkan pun dalam kondisinya yang baik, bukan barang orang lain. Iya, itu yang ya betul itu betul. Itu dasarnya adalah surah Al-Imran ayat 92 ya. Jadi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi memberi itu yang terbaik, jangan yang kita sendiri nggak suka. Jadi wakaf itu memberi yang terbaik. Sekarang gini, misalnya di tempat Nabi ada dua fatwa, orang memberi tanah 20 hektar tapi di hutan yang belantara yang gersang. Itu kan apa ya kayak apa yuk lah macam kita tuh memberi orang makanan kepalanya sudah gosong sebenarnya, ujar kucing aja nggak mau apalagi manusia kayak gitu ya. Nah jadi gimana memberikan yang dia suka yang terbaik kemudian diberikan dan bisa dikelola. Kalau memberi yang tanah yang jauh biar 20 hektar tapi jauh kemudian nggak ada kehidupan sebenarnya, gimana mau dikelola kan nggak bisa kan gitu ya. Ya gitu. Dan mungkin juga nggak bersengketa tanahnya atau bendanya gitu. Betul. Takutnya kan ada banyak kasus juga ya dia ketika itu tanah sudah diwakafkan, nanti pada ujung-ujungnya ada ahli waris lainnya gitu yang coba untuk betul satu permasalahan kan betul dan itu satu persoalan. Jadi bagi para penerima wakif ya atau nazirnya itu, dari nazirnya juga hati-hati menerima wakaf itu, jangan-jangan tanah ini tanah yang sertifikat yang bertumpang tindih sehingga prosesnya lamanya susahnya setengah mati. Atau ya makanya Abi sering menyampaikan kalau sudah menerima wakif itu langsung segera dikejar untuk ke wakaf ya, itu langsung ke KUA. Jadi nanti ada ikrar, nanti sertifikat pemindahan sebagainya itu ke KUA. Nanti kalau khawatir kalau kita menunda-nunda kemudian si ahli warisnya wakifnya meninggal, nanti kita minta surat fatwa waris, Pak ini panjang kisahnya itu. Jadi kalau sudah masih sehat, makanya waktu wakaf sehat itu langsung kejar untuk pemindahan nama sertifikat tanahnya atau rumahnya, itu langsung kita kejar. Jadi habis dari wakif ke ikrar wakaf di KUA langsung selesaikan ke badan pertanahan nasional ya. Nah gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya betul. Dan itu banyak itu. Ketika sudah mulai dibangun sudah bagus, ternyata belum diganti, bisa diambil itu. Ahli waris. Iya, karena Pak, loh kami ini orang nggak punya, ini betul ini punya abahku nggak cerita kalau ini sebagainya kan ya, ini hak waris sudah ini, mau apa lagi? Karena tanahnya masih nama abahnya, belum diganti, menang dia kan, nah itu. Padahal niat baik dari almarhum mungkin ya. Iya. Nah, tidak kompetensinya si nazirnya itu, si penerima itu begitu menerima wakaf sudah diterima aja, dikelola, dikembangkan sebagainya. Tapi proses surat menyurat tidak dijalankan, itu juga bahaya. Dan banyak itu kasusnya, begitu sudah dibangun pesantrennya, sudah dibangun, tanahnya diambil, mau apa kita? Nah, itu satu persoalan. Ini hal yang patut buat diperhatikan ya. Iya. Menerima wakaf ini ya dia. Iya, betul. Nah, baik, mungkin pendengar ada yang ingin bergabung, boleh silahkan sambil kita berdialog dengan Abi, silahkan di 0811 531 410. Dan jangan lupa nanti juga kita jeda ya pada pukul 19.43 ada kumandang azan Isya. Baik, ini sudah ada penelpon, Abi kita coba sampai dulu ya. Boleh. Ya. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari siapa di mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, iya. Martapura. Baik, silakan Pak Ahmad Yani. Hujan di Martapura. Ya, sama Pak Yani. Yang lebat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panggil Abi aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo ya, silakan Pak Yani, Nah, jadi begini, bisa didengar ya Mbak ya? Ya bisa Pak. Begini, saya ada satu peristiwa ya. Di satu desa ya ada langgar, mau dibesarkan, jadi kekurangan tanah beberapa meter ya. Kemudian saya membelikan tanah itu, kemudian saya serahkan kepada panitia langgar. Akhirnya langgar itu dibesarkan, bertambah besar. Nah, di sini masalahnya di dalam hukum kan saya kan harusnya dapat ya. Kenapa Pak? Berpahala karena berwakaf. Betul. Namun uang yang saya belikan tanah itu untuk langgar itu adalah uang warisan. Uang warisan ya?
ayah saya sendiri, jadi uang warisan. Ya. Lalu saya ingin tanyakan sama Pak Abi, apakah yang mendapat pahalanya itu saya sendiri saja, ataukah orang tua saya yang sudah meninggal juga dapat? Iya. Satu pertanyaan. Yang kedua, tolong Abi barangkali perlu menyampaikan asbabun nuzulnya ya soal wakaf ini. Oh iya. Asbabun nuzul soal wakaf. Iya. Demikian Pak Abi. Baik. Maaf. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani di Martapura. Ada lagi yang akan bergabung, silakan di 0811 5 410. Malam hari ini kita bicara tentang wakaf bersama Abi Audah. Baik, ada telepon lagi, kita sapa terlebih dahulu sebelum dijawab nantinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, dari Abah Rama ya. Di Banjarmasin. Baik, Masya silakan Abah Allah. Rama. Hujan deras sekali di sini. Sama. Iya. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja nggak pernah muncul? Ya hampir berapa tahun nggak ketemu nih Ustadz. Iya. Oh iya. Masya Sehat aja Allah. Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, saya dengar Ustadz kuliah di Bandung. Iya, Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini saya sekarang sudah kerja juga, sudah kerja di rumah. Jadi gini, jadi masalah wakaf ini Ustadznya. Ya. Memang waktu bermasalah kadang-kadang karena tidak ada perjanjian hitam dan putih, tidak ada sertifikatnya. Karena orang Banjar ini kalau pada zaman dulu tuh kan orang kan cuma lisan aja, Iya, betul. tidak ada legislasi hukumnya. Tapi sudah puluhan tahun, akhirnya anak cucunya ini menggugat ya Ustaz. Kadang-kadang sekolah disegel, pesantren disegel, karena harus menunggu proses hukum yang tetap. Oh iya, iya. Kadang-kadang ya memang orang tua tuh dulu cuma lisan gitu, nah saya wakafkan tanah saya untuk pesantren atau sekolah, tapi namanya tanah di kota ini semakin mahal Ustaz, bisa miliaran. Oh iya, iya. Orang tua yang udah puluhan tahun tadi digugat lagi gitu Iya, kan. betul, betul, Itu betul. dari mana? Nah yang kedua nih Ustaz, saya pernah dengar juga nih teman, orang Banjar kan banyak istri juga. Nah, istrinya mau diwakafkan boleh kan? Itu. Kadang-kadang lucu ya Ustaz ya. Kok istri bisa diwakafkan gitu? Mungkin karena yang teman ini nggak punya istilahnya apa? Ya belum punya kemampuan gitu. Boleh nggak Ustaz? Udah istri itu diwakafkan gitu. Nah itu Iya. Iya. Dapat cerita dari mana itu Abah Aduh. Rama itu? Ya, kalau dari Muhammad juga nih. Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon lagi sebelum dijawab, nanti kita jeda ya pukul 19 lebih 43 menit karena tidak waktu sholat isya. Oke, ada lagi, silakan satu penelpon di 0811 5 410. Hari ini silakan bergabung di Nabi Pidana, kita bisa tentang wakaf. Ya mungkin bisa dijawab dulu Abi sebelum kemana aja bisa. Iya. Gimana sih, ada telepon satu lagi, boleh diterima dulu? Boleh, boleh. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan siapa di mana Pak? Oke. Dari Asrani di rumah Pak Asrani. Pak Asrani ya? Iya. Pak Asrani di mana? Di Kabupaten Tabalong. Di Tabalong. Oh, Tabalong Baik, ya, silakan. alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan dan juga terselubah. Alhamdulillah, ya. Ulun anak besar. Jadi kan masalah wakaf ini kan istilahnya kayak gini. Halo. Kebanyakan kan orang ini bawa wakaf ke masjid. Ya. Terus kemudian dari uang di masjid ini kan ini biasanya yang perlu dengar itu kan untuk menggaji kaum sama menggaji apalah misalnya bulan ini petugas Jumat kemarin. Ya kebanyakan itu dari orang itu boleh nggak dikasihkan sama petugas Jumat sama kaum kan? Sementara yang aku tahu
uang wakaf itu kan, misalnya wakaf itu dari untuk masjid, itu untuk masjid. Kita mohon penjelasannya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asrani yang ada di Tanjung Tabalong. Untuk 3 penelpon kita, ada tadi Abah Rama, ada Pak Ahmad Yani di Martapura, dan Pak Asrani di Tabalong. Kita jeda dulu ya, Abi. Boleh. Dan Isa, setelah ini nanti kita akan jawab untuk pertanyaan dari penelpon kita di Tablik Udara RRI Banjarmasin.